Salam keluarga bahagia. Pentingnya visi di dalam pernikahan. Pernikahan yang bahagia, bahkan bertahan sampai akhir hidupnya, adalah pernikahan yang digerakkan oleh visi. Sebelum Tuhan memberkati pernikahan manusia, terlebih dahulu Tuhan memberikan visi kepada manusia itu, supaya pernikahan mereka itu bergerak ke arah visi yang Tuhan berikan. Karena di dalam visi itulah Tuhan berkarya. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalamnya, sehingga manusia yang menikah dapat menikmati karya-karya Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu, baik orang yang baru menikah dan orang yang sudah puluhan tahun menikah harus tetap berjalan di dalam visi. Karena orang yang tidak berjalan di dalam visi, maka ada dua hal yang akan terjadi di dalam pernikahan itu. Yang pertama, pernikahan itu akan terasa menjenuhkan, membosankan, sehingga tidak dapat menikmati keberadaan pasangannya masing-masing. Menikah tapi terasa tidak menikah. Yang kedua, akan selalu menimbulkan pertengkaran, bahkan berujung kepada perceraian. Tapi banyak juga orang yang menikah salah menentukan visinya, salah menetapkan visinya. Karena salah menetapkan visinya, sama saja mereka seperti orang yang tidak memiliki visi. Apa visi yang salah di dalam pernikahan? Saya setiap mengkonseling orang yang mau menikah, pertanyaan ini selalu saya lontarkan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, apa tujuanmu untuk menikah? Semua mereka menjawab dengan satu jawaban, yaitu punya anak dan kaya. Sehingga yang menjadi patokan pernikahan itu bahagia adalah memiliki keturunan dan kaya. Ini terlalu bahaya di dalam pernikahan. Kalau di dalam pernikahan itu ternyata tidak melahirkan keturunan secara biologis, maka akan berujung kepada perceraian. Kalaupun tidak bercerai, itu menjadi sumber permasalahan utama di dalam keluarga, akan selalu sering ribut. Dan jika tidak kaya, ternyata di tengah perjalanan pasangannya di PHK atau alami musibah sehingga tidak dapat menghasilkan uang lagi, ini akan terus alami pertengkaran dan bisa berujung kepada perceraian. Jadi sangat rawan sekali menentukan tujuan pernikahan kepada kedua hal ini. Jadi apa tujuan yang benar dalam pernikahan? Jawabannya ada di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Di sana Tuhan berfirman kepada manusia, supaya manusia itu beranak cucu dan memenuhi bumi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah supaya manusia itu memerintah atas segala ciptaan Tuhan. Dan tujuan yang kedua ini sudah selesai Yesus kerjakan di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus telah mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga Yesus menang dan memerintah atas dunia. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus ikut mengalami kemenangan yang sama. Sehingga dosa, baik kutuk, baik kematian, tidak lagi menyentuh hidup kita. Nanti waktu Yesus Kristus datang yang kedua kalinya, maka dengan secara jasmani juga kita bisa melihat Kristus bersama orang percaya memerintah atas bumi. Tapi tujuan yang pertama, di mana Tuhan meminta manusia ini beranak cucu dan memenuhi bumi, harus tetap terjadi. Apakah masih relevan visi itu tetap menjadi pegangan kita, Pak? Bukankah sekarang bumi ini telah dipenuhi oleh anak manusia, telah dipenuhi oleh keturunan Adam? Saudara harus memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Waktu Tuhan berfirman saat itu manusia belum jatuh di dalam dosa. Saat itu pernikahan mereka sangat menikmati keberadaan Tuhan. Mereka berjalan bersama Tuhan, mereka menikmati kasih Tuhan, segala sesuatu selalu bersama dengan Tuhan. Bahkan mereka melakukan kegiatan apapun bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan meminta keturunan seperti inilah yang harus memenuhi bumi, keturunan yang berjalan di dalam kasih Kristus, berjalan di dalam iman, berjalan di dalam Kristus, berjalan di dalam
kuasa Yesus. Jadi kalau pernikahan itu memiliki visi ke arah sana, mempersiapkan generasi, mempersiapkan keturunan yang percaya kepada kasih Kristus, berjalan di dalam kasih Kristus, berjalan di dalam iman, maka pernikahan itu dapat dinikmati. Pernikahan itu akan selalu saling membantu, saling mendukung, karena tujuannya tujuan yang dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti berkarya di sana, karena itu adalah visi Tuhan. Karena Yesus berkarya di situ, maka pernikahan itu dapat engkau nikmati selamanya. Visinya adalah memenuhi bumi dengan generasi, dengan keturunan yang mengandalkan cinta Tuhan, kasih Yesus Kristus, berjalan dengan iman. Jika ternyata pernikahan itu tidak dapat menghasilkan keturunan biologis, itu tidak jadi masalah. Karena visi adalah melahirkan generasi yang berjalan di dalam kasih Kristus, melahirkan generasi yang berjalan dengan iman. Pernikahan itu bisa dapat bekerja sama dengan gereja yang engkau ikutin saat ini. Atau saudara bisa bergabung di komunitas, atau saudara bisa sendiri yang menciptakan komunitas untuk membangun manusia atau generasi yang berjalan di dalam kasih Kristus, yang berjalan di dalam iman Kristus. Kalau generasi ini terbangun, terlahir, saudara dapat bayangkan negara ini akan seperti apa. Negara ini akan alami damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Otomatis keluarga yang tinggal di dalam negara seperti itu akan bersukacita, akan berbahagia. Tapi kalau satu negara itu melahirkan generasi yang saling menghancurkan, saling merusak, saling merongrong, keluarga rumah tangga yang tinggal di dalam negara itu akan juga teraniaya. Karena itu Yesus berkata, usahakanlah negeri di mana engkau berada. Usahakanlah keamanannya, usahakanlah kedamaiannya. Visinya semuanya sama, tapi cara kerjanya berbeda. Inilah yang disebut misi. Misi untuk mencapai visi itu berbeda-beda. Ada yang bergerak di bidang pemerintahan, TNI, Polri, kedokteran atau dunia medis, dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia bisnis, dan semua bidang diperlengkapi oleh generasi yang berjalan di dalam Kristus. Sehingga keturunan yang dipersiapkan ini, mereka masuk di bidang kedokteran. Mereka benar-benar dokter yang membawa nama Yesus di sana. Di dalam pemerintahan mereka membawa nama Yesus di sana. Pendidikan, ekonomi mereka membawa nama Yesus di sana. Semua aspek kehidupan itu berjalan di dalam kasih Kristus. Saya dapat membayangkan generasi itu, generasi yang mengubahkan satu bangsa. Banyak tokoh-tokoh di dalam kitab suci, mereka dipakai Tuhan luar biasa, tapi gagal melahirkan generasi. Yang pertama, Musa gagal melahirkan generasi. Dia dipakai Tuhan sedemikian rupa. Yosua gagal melahirkan generasi. Bahkan Samuel yang mengurapi Raja Daud gagal melahirkan generasi. Yang cukup berhasil melahirkan generasi adalah Raja Daud. Dia mempersiapkan Salomo sedemikian rupa, sehingga generasi Salomo, generasi negara yang penuh dengan kedamaian, kerajaan yang penuh dengan berkat Tuhan. Tapi Salomo gagal melahirkan generasi, sehingga semuanya hancur. Inilah visi yang Tuhan tanamkan di dalam pernikahan. Kalau ini yang menjadi pegangan hidup kita, percayalah, di dalam pernikahan kita,
ada di sana karya Tuhan. Tuhan terus berkarya, 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 dan berkarya. Tidak ada kata terlambat bagi kita. Bagi saudara yang sudah berjalan dalam visi itu, teruslah berjalan. Tapi bagi saudara yang belum berjalan di dalam visi itu, tetapkan sekarang, mantapkan sekarang, bergandengan tanganlah dengan suamimu, dengan istrimu, untuk melahirkan generasi yang berjalan dalam kasih Kristus, yang berjalan dengan iman Kristus. Percaya, keluargamu, pernikahanmu akan selalu melihat karya Tuhan di dalamnya, dan engkau menikmati pernikahan yang bahagia itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.